Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang volume dari tabung. Yang pertama yang kakak bahas di sini yaitu rumus dari volume tabung. Tabung itu merupakan prisma, di mana prisma ini adalah bangun ruang sisi datar. Di kelas 8 kita pernah belajar tentang bangun ruang sisi datar yaitu prisma. Nah, prisma dengan tabung itu sama. Tabung itu adalah prisma, dia adalah prisma yang alasnya itu berbentuk lingkaran. Nah, kalau yang kelas 8 kita belajar itu tentang prisma segi 3, prisma segi 4, segi 5, dan seterusnya. Sedangkan tabung ini adalah prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi, untuk mencari rumus volume tabung, kita bisa menggunakan rumus dari volume prisma. Rumus dari volume prisma, rumusnya adalah luas alas kali dengan tinggi. Luas alas kali tinggi. Tadi tabung itu merupakan prisma. Maka rumus volume tabung itu sama dengan rumus dari volume prisma. Karena tabung itu merupakan prisma. Prisma yang bagaimana? Prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi volume tabung sama dengan rumus dari volume prisma tadi adalah luas alas kali tinggi. Luas alas kali dengan tinggi. Jadi volume tabung sama dengan luas alas. Alas pada tabung itu berbentuk apa dia? Iya, berbentuk lingkaran. Jadi luas alasnya di sini adalah luas lingkaran. Lingkaran dikali dengan tinggi. Ini volume tabung sama dengan luas lingkaran. Apa rumus dari luas lingkaran? Ya, pi r kuadrat dikali dengan tingginya, kakak misalkan dia dengan T. Jadi volume tabung, rumus dari volume tabung itu adalah pi r kuadrat T. Jadi rumus dari volume tabung itu adalah pi r kuadrat T. Nah, pi r kuadrat T itu didapat dari apa tadi? Ya, kita menggunakan rumus volume prisma dan penurunannya ini dari atas. Jadi kita dapatlah rumus dari volume tabung pi r kuadrat T. Nah, untuk lebih pahamnya, sekarang kita akan masuk bagaimana cara menghitung volume dari tabung. Contoh soal nomor 1, hitunglah volume tabung yang berdiameter 7 cm dan tinggi 10 cm dengan nilai pi 22/7. Yang diketahui di soal, yang pertama adalah diameternya. Diameternya 7 cm. Nah, kalau diameter yang diketahui, maka kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari jari-jari itu bagaimana? Iya, jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Atau sama dengan setengah dari diameternya berapa tadi? 7 cm. Setengah dari 7 cm itu berapa? Ini 7 bagi 2 itu berapa? 3,5 cm. Jadi kita dapat jari-jarinya adalah 3,5 cm. Jadi begitu ya, kalau misalnya di soal itu diketahui diameternya, maka kita mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Lalu berikutnya yang diketahui adalah tingginya. Tinggi 10 cm. Lalu nilai pi yang digunakan adalah 22/7. Yang ditanya volume tabung. Volume tabung. Berapakah volume tabungnya? Nah, kita tinggal masukkan rumus.
rumus dari volume tabung, rumusnya adalah Pi R kuadrat T. Pi R kuadrat T. Nah, pi-nya adalah 22/7 kali dengan R kuadrat. Itu R-nya berapa tadi? 3,5, jadi di sini 3,5 pangkat 2 dikali T. T-nya berapa? Ya, 10. Jadi, volume tabung itu sama dengan 3,5 pangkat 2. Kakak bisa rubah menjadi 3,5 kali 3,5. Jadi di sini 22/7 kali 3,5 kali 3,5 dikali dengan 10. Jadi volume tabung ini sama dengan, nah ini 3,5 ini bisa disederhanakan dengan 7 ini. Nah, 3,5 bagi dengan 7. Atau ini 7 bagi dengan 3,5. Nah, 3,5 bagi 3,5 itu berapa? 1. 7 bagi dengan 3,5 itu berapa? Ya, 2. Jadi di sini 22 kali 3,5 kali 10 per berapa? Per 2. Nah, yang ini bisa disederhanakan lagi. Itu berapa? Ya, 2 dengan 10. 2 dengan 10 disederhanakan dengan 2. 10 bagi 2 berapa? 5. 2 bagi 2, 1. Lalu, volume tabungnya itu menjadi 22 kali 3,5 kali 5. Per satunya tidak usah ditulis, karena setiap bilangan jika dibagi dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Tinggal kali ini, 22 kali 3,5 kali dengan 5. Berapa hasilnya? 385 cm satuan dari volume itu? Ya, cm kubik. Jadi kalau satuan dari volume itu adalah cm kubik. Satuan dari luas itu cm persegi. Jadi kita sudah dapat volume tabung yang diameternya 7 cm dan tingginya 10 cm adalah 385 cm kubik. Soal nomor 2, sebuah tabung berisi 770 cm kubik zat cair. Panjang jari-jari alas tabung 7 cm. Pertanyaannya adalah hitunglah tinggi zat cair itu dengan nilai pi-nya 22/7. Kita tulis apa yang diketahui. Yang diketahui adalah sebuah tabung berisi 770 cm kubik zat cair. Itu artinya volume dari tabung, volume tabung itu adalah 770 cm kubik. Jadi, volume itu dia berkaitan dengan isi dari tabung. Nah, di sini tabung itu sudah ada isinya. Isinya adalah zat cair yang berisi 770 cm kubik zat cair. Maka, isinya itu sebagai apa? Iya, volume. Jadi kakak kasih ingat, volume itu kata lain dari isi. Jadi kalau misalnya volume tabung itu artinya adalah isi dari tabung tersebut. Nah, berikutnya yang diketahui lagi adalah panjang jari-jari alas tabung. Panjang jari-jari alas. Itu artinya apa? Ya, R-nya adalah 7 cm. Pertanyaannya adalah hitunglah tinggi zat cair itu dengan nilai pi 22/7. Jadi pertanyaannya adalah tentukan tingginya atau T. Untuk mencari T atau tinggi dari zat cair, kita menggunakan rumus apa? Iya, rumus dari volume tabung. Karena volume tabung itu yang diketahui. Jadi volume tabung itu sama dengan rumusnya apa? Pi R kuadrat T. Pi R kuadrat T. Ini adalah rumus dari volume tabung. Tadi volume tabung itu sudah diketahui di soalnya itu berapa?
Ya, 770 cm kubik. Sama dengan pi. Pi yang dipakai di soal ini adalah 22/7 kali dengan R. R-nya sudah diketahui yaitu 7, jadinya 7/2. Kali dengan apa? Ya, T. T itu yang ditanyakan. Jadi 770 sama dengan 22/7 kali dengan 7/2. Kakak bisa tulis menjadi 7 kali 7. 7 kali 7 kali dengan apa? Ya, T. Jadi 770 sama dengan ini. 7 dengan 7 ini bisa disederhanakan. Nah, 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 juga 1. Jadi sisanya ini 22 kali 7 kali T. 22 kali 7 kali T. Tidak usah lagi per 1 di bawah. Karena kalau dibagi dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi di sini 770 sama dengan 22 kali 7. Berapakah 22 kali 7? Ya, 154 T. Dikali T jadinya 154 T. Atau kakak bisa tulis 154 T itu sama dengan 770. T-nya adalah 770 bagi berapa? Ya, 154. T-nya jadinya 770 bagi dengan 154. Berapa hasilnya? Ya, 5 cm. Jadi tinggi zat cair adalah 5 cm. Contoh soal nomor 3, gambar di samping yang ini menunjukkan sebuah tabung yang berdiameter 16 cm dan tinggi 20 cm berada di dalam sebuah balok berukuran 16 cm kali 16 cm kali 20 cm. Selimut tabung tersebut menyinggung bidang-bidang tegak balok. Hitunglah volume ruangan di luar tabung pada balok tersebut. Nah, ini di sini ada sebuah tabung yang di bagian dalam ini adalah tabung. Tabung ini dia dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang berbentuk balok. Di dalam sebuah kotak yang berbentuk balok. Nah, pertanyaannya adalah berapakah volume ruangan yang ada di luar tabung tersebut, tetapi dia ada di dalam balok. Jadi ini ada tabung, yang ini tabung, lalu dia dimasukkan ke dalam kotak yang berbentuk balok, lalu pertanyaannya adalah volume yang di luar ini, yang di luar tabung, tetapi yang ada di dalam balok. Jadi volume ruangan di luar tabung pada balok itu. Dia ada di luar tabung ini pada balok. Jadi untuk mencari volume dari ruangan di luar nih yang ada pada balok tetapi dia di luar tabung, itu tinggal kita mencari volume dari balok. Volume dari balok tinggal dikurangi dengan apa? Iya, dikurangi dengan volume dari tabung. Jadi yang ditanya itu volume yang dari luar ini, yang di luar tabung, tetapi dia di dalam balok. Jadi untuk mencari volume yang ini, itu adalah volume keseluruhannya. Apa volume keseluruhannya? Iya, yang di luar ini adalah volume dari balok dikurangi dengan volume dari apa? Volume dari tabung. Sebelum kita mengerjakannya, terlebih dahulu kita menulis ukuran dari masing-masing dua buah bangun ruang. Di sini ada dua bangun ruang, yaitu tabung dengan apa? Balok. Yang pertama adalah ukuran tabung. Ukuran tabung diketahui tabungnya itu berdiameter 16 cm. D-nya 16 cm. Maka jari-jarinya berapa? Ya, setengah dari diameter atau setengah dari berapa ini? 16. Dapatlah R-nya berapa sudah? 8 cm. Jadi R-nya adalah 8 cm. Berikutnya tinggi tabung. Sini tinggi tabung. Itu adalah 20 cm.
Jadi kita sudah dapat ukuran tabungnya, jari-jarinya 8 cm dan tinggi tabungnya 20 cm. Lalu bangun ruang yang kedua adalah balok. Ukuran balok. Ukuran balok. Diketahui di soal balok itu berukuran 16 cm kali 16 cm kali dengan 20 cm. 20 cm. Itu artinya adalah panjang kali lebar kali dengan tinggi balok. Jadi panjang balok adalah 16 cm, lebar balok 16 cm, dan tinggi dari balok, 20 cm. Sini tinggi ya. Tinggi balok adalah 20 cm. Nah, sekarang kita tinggal mencari apa? Volume ruangan di luar tabung. Ini. Jadi, volume ruangan di luar tabung, tetapi dia ada pada apa? Pada balok. Jadi yang di luar tabung ini, tapi dia ada di balok ini, volumenya itu adalah tinggal volume balok kurang volume apa? Volume tabung. Jadi volume balok dikurangi dengan volume dari tabung. Setelah itu kita tinggal masukkan rumus masing-masingnya. Volume dari balok. Bagaimana rumus dari volume balok? Rumus dari volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Di sini panjang kali lebar kali tinggi kurang volume tabung. Bagaimana rumus dari volume tabung tadi? Ini pi R kuadrat T. Pi R kuadrat T. Tinggal masukkan angkanya. Berapa panjangnya? Panjang pada balok ini. Ada berarti 16. Ini 16 kali dengan lebarnya. 16 kali dengan tinggi balok. 20 kurang dengan pi. Berapa pi yang dipakai? 3,14. 3,14 kali dengan R. Berapa R-nya tadi? 8, lalu tinggi tabungnya 20. Jadi di sini 8 pangkat 2, R pangkat 2 kali dengan 20. Ini sama dengan, yang ini tinggal dikali nih. 16 kali 16 kali 20. Berapa hasilnya? 5.120 kurang dengan, ini 3,14 kali dengan 8 pangkat 2 itu kakak langsung rubah menjadi 8 kali 8. 8 kali 8 itu berapa? 64. Jadi 8 pangkat 2 itu adalah 64 kali dengan 20. Ini 5.120 dikurangi dengan 3,14 kali 64 kali 20. Hasilnya adalah 4.019,2. Ini tinggal dikurangkan ini. 5.000 nih 5.120 dikurangi dengan berapa ini? 4.019,2. Di atasnya koma apa? Koma 0. Ini tinggal dikurangkan ini. 0 kurang 2 tidak bisa, jadinya 10. Lalu 0 ini jadi berapa? Sisa 9. 2 sisa berapa? 1. Ini 10 kurang 2, 8. Koma, lurus ini ke bawah. 9 kurang 9, 0. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 0, 1. 5 kurang 4, 1. Jadi, dapatlah hasilnya berapa ini? 1.100,8 cm. Volume ini cm kubik. Jadi, volume ruangan di luar tabung pada balok itu adalah
1100,8 cm kubik.